Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat, dan di video ini saya akan menjelaskan terkait tentang kesiapan kita di era digitalisasi ini. Sebelum kita membahas terkait tentang itu, pernah nggak sih kita sadar bahwa dalam era digitalisasi ini kita dituntut untuk mulai merubah kebiasaan kita, yaitu kebiasaan di mana ketika kita berinteraksi yang tadinya offline, yang tadinya kita ketemu secara langsung, lalu kita dihadapkan adanya pandemi ini, akhirnya interaksi yang terjadi dilakukan secara online. Dan mau nggak mau, ya kita harus menyesuaikan. Lalu perubahan yang kedua terkait tentang mungkin bagi diri kita yang masih statusnya mahasiswa, terkait tentang tugas, yang dulunya mungkin jarang sekali kita menggunakan presentasi secara video, maka ketika adanya perubahan ini, kita dituntut untuk bisa presentasi dengan cara video. Yang dulunya kita presentasi di depan kelas, akhirnya kita dituntut untuk bisa presentasi di depan kamera. Itu perubahan yang terjadi ketika adanya pandemi. Dan perlu teman-teman pahami, ketika pandemi ini terjadi, digitalisasi itu semakin lebih cepat lagi. Iya, mungkin dulu memang ada wacana di mana digitalisasi itu mulai diterapkan, tapi karena adanya pandemi ini, mau nggak mau, orang mulai merubah kebiasaan barunya. Maka dari itu, ada beberapa tips yang ingin aku sampaikan atau ingin aku bagi buat teman-teman terkait tentang cara menghadapi era digitalisasi ini. Itu ya ini 3 tips dalam menyambut era digitalisasi. Yang pertama yaitu mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Kenapa bisa begitu? Karena jelas perubahan lingkungan itu pasti akan berubah. Yang tadi udah tak jelasin. Kita tadinya secara langsung, maka berubah melalui media, entah itu media internet atau media video yang semacam ini. Dan perubahan yang harus kita mulai rubah yaitu perubahan beradaptasi, perubahan terkait tentang komunikasi dan interaksi. Jelas, di mana kita harus pahami bagaimana karakteristik ketika berkomunikasi secara melalui media ini supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada miskomunikasi. Dan kita perlu pahami ada beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan dan kelebihan dari adanya digitalisasi ini, terutama dalam komunikasi dan interaksi. Dan mungkin kelebihannya, interaksi dengan cara digitalisasi ini, kita lebih mudah untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah kita temui, dan itu orang-orang yang memiliki skala jarak yang lebih jauh daripada diri kita. Itu kelebihannya, tapi kekurangannya mungkin karena adanya gangguan-gangguan internal, seperti contohnya adanya internet dan perlunya adanya sebuah koneksi yang maksimal supaya video ataupun hal yang perlu disampaikan itu tepat dan lancar, maka itu perlu memerlukan sebuah biaya dan perlu memerlukan beberapa alat tertentu yang bisa membantu terkait tentang hal itu. Nah, itu mungkin adaptasi yang perlu kita mulai pahami dan mulai kita lakukan. Lalu tips yang kedua yaitu mulai pelajari soft skill yang dibutuhkan. Perlu teman-teman tahu, dalam adanya perubahan era digitalisasi ini, maka secara nggak langsung kita dituntut untuk lebih kreatif lagi dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi, seperti contohnya dalam hal menyampaikan informasi, di mana yang dulunya mungkin informasi yang kita berikan hanya sekedar omongan, tetapi ketika kita bertemu dengan era ini, kita dituntut untuk bisa melakukan interaksi dengan mungkin dengan gambar ataupun dengan video, dan itu perlu adanya skill dalam mengedit. Dan dengan adanya hal itu, maka kita perlu belajar bagaimana cara mengedit dengan benar dan baik.
Dan itu akan lebih memudahkan kita dalam menyampaikan sebuah informasi, dan informasi itu bisa sampai secara efektif pada orang lain. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pahami dan perlu kita tanamkan mulai dari sekarang tentang soft skill, yaitu kita perlu mampu menyaring sebuah informasi. Karena perlu teman-teman tahu, dengan adanya digitalisasi ini, maka otomatis masyarakat atau orang-orang itu lebih mudah lagi dalam menyampaikan informasi. Dan biasanya informasi yang disampaikan itu sifatnya langsung, jadi nggak disaring dulu. Maka kita sebagai mahasiswa, ya kita harus mulai menyaring dan kita harus pahami gimana cara menyaring dan bagaimana cara memahami tentang informasi mana yang memang itu fakta dan mana itu yang hoax. Itu soft skill yang paling perlu kita pahami dan perlu ada dalam diri kita di masa era digitalisasi ini. Lalu tips yang ketiga, kita perlu mengevaluasi diri. Ya, ini tentu di mana evaluasi ini pasti harus terus kita lakukan. Yaitu evaluasi yang pertama terkait tentang ibadah kita. Mungkin buat diri kita yang dulunya ibadahnya kurang maksimal, dan dengan adanya digitalisasi ini di mana tadinya kita berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan kita memiliki porsi ibadah yang lebih kurang daripada ketika saat ini, maka harusnya kita harus manfaatkan terkait tentang hal itu. Dan kita harus evaluasi diri, apakah ibadah kita udah mulai maksimal atau enggak. Maka dari itu, kita harus mengevaluasi dan manfaatkan era digitalisasi ini, terutama adanya kegiatan yang dilakukan secara online, akhirnya kita bisa memaksimalkan secara offline. Mungkin kita bisa belajar melalui media sosial, kita bisa belajar melalui YouTube, atau kita bisa berguru melalui digital. Lalu untuk yang kedua, evaluasi diri, yaitu kita perlu evaluasi terkait tentang keseharian kita. Ya mungkin sedikit demi sedikit kita mulai membuat planning, kita mulai membuat beberapa hal yang perlu kita produktifkan diri, ya kita mulai mengevaluasi diri. Nah mungkin itu saja 3 tips yang bisa saya sampaikan. Tips yang pertama tadi, kita harus mulai beradaptasi dan kita harus memahami tentang lingkungan. Lalu tips yang kedua, tadi ada kita perlu melatih soft skill yang memang dibutuhkan dalam era digitalisasi ini. Dan yang ketiga, kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Semoga itu dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.